Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Ramadana dengan NIM 19136109 akan mempresentasikan mengenai tugas 2 pemetaan kadastral, yaitu pengantar ilmu ukur tanah. Berikut pembagian materi yang akan saya sampaikan. 1 yaitu pengantar ilmu ukur tanah, 2 prinsip pengukuran dan sistem referensi, 3 perhitungan planimetris, 4 pengukuran jarak langsung dan tasimetri, 5 bearing, asimut, dan pengukuran sudut, yang ke-6 poligon, dan yang ke-7 peta situasi. Pengantar ilmu ukur tanah. 1. Pengukuran tanah atau surveying. Pengukuran didefinisikan sebagai seni penentuan posisi relatif pada di atas atau di bawah permukaan bumi, berkenaan dengan pengukuran jarak-jarak, sudut-sudut, arah baik vertikal maupun horizontal. Tujuan pengukuran antara lain menghasilkan ukuran-ukuran dan kontur permukaan tanah, misalnya untuk persiapan gambar rencana atau plan, berupa peta, menarik garis batas tanah, mengukur luasan dan volume tanah, dan memilih tempat yang cocok untuk suatu rekayasa. Sedangkan yang kedua, yaitu instrumen survei di masa lalu. 1. Corobats adalah nama yang diberikan pada instrumen sifat data terbuat dari kayu. Yang kedua, teleskop. Yang ketiga, D. Asimut. Asimut antar dua titik adalah besarnya sudut atau bearing yang dibentuk dari suatu referensi, meridian atau utara, searah jarum jam sampai ke garis penghubung dua titik itu. Besarnya asimut pada satuan derajat mulai 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Arah utara ditunjukkan dengan asimut 0 derajat, arah timur ditunjukkan dengan asimut 90 derajat, arah selatan ditunjukkan dengan asimut 180 derajat, arah barat ditunjukkan dengan asimut 270 derajat, arah timur laut ditunjukkan dengan asimut 45 derajat, arah tenggara ditunjukkan dengan asimut 135 derajat, arah barat daya ditunjukkan dengan asimut 215 derajat, dan arah barat laut ditunjukkan dengan asimut 215 derajat. Asimut yang berputar berlawanan arah jarum jam bukanlah disebut sebagai asimut. C. Sudut. Sudut horizontal dapat dihitung dengan dua cara, yaitu dari selisih dua bacaan horizontal atau selisih dua asimut. Bacaan horizontal biasanya didapatkan dari pengukuran teodolit. Pada teodolit tertentu, misalnya T0, bacaan horizontal sekaligus sebagai asimut magnetis suatu garis. Selain itu, asimut bisa didapatkan dari pengukuran dengan kompas atau dari hasil hitung dua titik yang telah diketahui koordinatnya yang telah dibahas di atas. Berikut penjelasannya. D. Satuan sudut dapat dibaca sebagaimana yang terlampir di layar. E. Koordinat pada sistem salib sumbu Kartesian dua dimensi. Setiap titik secara unik didefinisikan posisinya dengan koordinat berupa absis X dan koordinat Y. Asimut mungkin diketahui dengan pengukuran sudut, sementara jaraknya mungkin diukur secara langsung di lapangan. Jika titik A diketahui koordinatnya, titik B diukur asimut dan jaraknya dari titik diketahui koordinatnya, maka koordinat titik B dapat dihitung.
C. Pengukuran jarak langsung pada lapangan datar. 1. Pelurusan, yaitu menentukan titik-titik antara sehingga terletak pada satu garis lurus. Kedua, pengukuran jarak. D. Pengukuran jarak langsung pada lapangan miring, yaitu pelaksanaan pelunasan pada dasarnya sama saja dengan pelunasan pada lapangan datar. Misalnya, diukur jarak A, B pada lapangan miring. B. Pelaksanaan pengukuran. E. Pengukuran jarak yang terhalang. Bila titik A dan B terhalang kolam, dan bila titik A dan B tepat di tepi bangunan. F. Sumber-sumber kesalahan dan kesalahan pada pengukuran data. 1. Panjang pita ukur tidak standar. 2. Suhu yang tidak baku. 3. Tarikan yang tidak tetap. 4. Pelurusan yang tidak baik. 5. Pita tidak mendatar. 6. Pemasangan unting-unting tidak tepat. 7. Salah menandai. 8. Salah baca. 9. Lenturan pita ukur. Pengukuran jarak langsung dan tasimetri. G. Tasimetri. Pengukuran tasimetri menghasilkan posisi detail X, Y, dan Z secara optis. Data yang diperoleh dari pengukuran adalah bacaan benang rambu, bacaan vertikal, bacaan horizontal, dan ketinggian alat. Formulanya sebagai berikut. Biring, asimut, dan pengukuran sudut adalah sudut horizontal antara meridian referensi dan garis survei yang diukur searah dan berlawanan arah jarum jam. Bearing suatu garis ada yang didapatkan sebagai bearing lingkaran penuh atau asimut, bearing kuadrantis, dan bearing grid. Asimut survei adalah origin untuk bearing tertentu, dan asimut suatu garis adalah bearing sebenarnya dari suatu garis itu. Asimut atau garis datum nol bagi bearing sering juga disebut north, yang semacamnya antara lain. Satu, asimut geodetik. Asimut geodetis dari titik P ke Q pada elipsoid didefinisikan sebagai sudut yang terbentuk dari dua bidang. Keduanya mengandung komponen normal elipsoid pada P. Salah satunya mengandung kutub utara elipsoid dan yang satu lainnya mengandung titik Q. B. Asimut astronomis. Mirip dengan asimut geodetis, asimut astronomis dari titik P ke Q didefinisikan sebagai sudut yang terbentuk dari dua bidang. Keduanya mengandung komponen vertikal pada P. Salah satunya mengandung kutub langit utara, dan satu lainnya mengandung titik Q. Yang ketiga, pengukuran sudut. Theodolite adalah instrumen yang digunakan untuk membaca arah pada suatu bidang horizontal dan kemiringan pada suatu bidang vertikal. Theodolite lama dalam mengamati sudut dihitung dari dua titik pada skala. Kesalahan-kesalahan perhitungan tidaklah terkait dengan besar sudut. Theodolite elektronik membaca sudut secara bertahap. Karena itu olehnya diukur sudut putaran antara titik-titik. Secara teoretis, kesalahan-kesalahan dan perhitungan sudah tergantung pada besarnya sudut. Yang keempat, sudut kanan dan sudut defleksi. Dibentuk oleh dua garis bidik yang saling berpotongan, garis AO dan BO berpotongan di titik O. Jika diketahui bacaan horizontalnya,
ke A, dan ke B. Selain sudut kanan dikenal juga sudut defleksi, yaitu sudut-sudut yang berlawan atau berlawanan jarum jam yang terbentuk antara perpanjangan garis belakang dengan garis yang bersangkutan. Sudut ini harus diidentifikasi arah putarannya. Disebut kanan jika searah jarum jam dan disebut kiri jika berlawanan arah jarum jam. Metode pengukuran sudut horizontal. Pengukuran sudut horizontal antara dua buah target merupakan pengukuran paling sederhana dalam travers. Karena hanya ada dua target, pengukuran relatif singkat. Dengan demikian, kesalahan residual akibat kevertikalan sumbu dan naik turunnya statif atau twisting secara praktis terhindarkan. Yang kedua, sudut vertikal. Sudut vertikal adalah semua sudut yang terbentuk dari potongan dua bidang vertikal. Dalam ukur tanah, salah satu bidang vertikal yang digunakan adalah horizontal, dan sudut vertikal suatu titik adalah sudut yang terbentuk antara bidang vertikal pada garis yang melalui titik tersebut dan bidang horizontal. Berikut kesalahan kolimasi. Kesalahan kolimasi horizontal, kesalahan indeks atau kesalahan kolimasi vertikal. Berikut adalah poligon. Pengertian poligon adalah segi banyak yang sering digunakan dalam pengadaan kerangka dasar pemetaan karena sifatnya fleksibel dan kesederhanaan hitungannya. Peta situasi. Tahap pembuatan kerangka kontrol atau poligon sebagai berikut. 1. Pemasangan titik poligon. 2. Pengukuran dan pengolahan kerangka kontrol horizontal dengan tahapan. A. Pengukuran asimut magnetis awal dengan kompas. B. Pengukuran jarak langsung, kita ukur secara pergi pulang. C. Pengukuran sudut teodolet secara dua seri rangkap. D. Penghitungan koordinat dengan metode Bowditch. Yang ketiga, pengukuran dan pengolahan kerangka kontrol vertikal dengan tahapan. Penambahan satu titik baru jika jumlah slack belum genap. Pengukuran beda tinggi, waterpass dan wearable secara pergi pulang, dan penghitungan beda tinggi. Yang keempat, hasil dari kegiatan ini adalah koordinat X, Y, dan Z titik-titik kontrol. D. Pengukuran detail. Pada metode polar ini, yang diukur adalah sudut dan jarak optis serta beda tinggi. Peralatan yang diperlukan yaitu teodolet dan kelengkapannya. Yang kedua, rambu ukur. C. Pembuatan garis kontur. Garis kontur adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dengan ketinggian yang sama. Karena tidak semua titik diukur, maka untuk mendapatkan titik-titik ketinggian bagi titik lainnya di sekitar digunakan interpolasi. Interpolasi kontur dapat dilakukan dengan secara grafis atau perhitungan dengan bobot jarak. D. Plotting. Plotting dilakukan dengan urutan sebagai berikut. 1. Buat format peta yang telah ditetapkan. 2. Plot titik-titik poligon sebagai titik referensi. Yang ketiga, plot detail jalan, bangunan, dan selokan. Yang keempat, buat garis kontur dan titik-titik ketinggian. Sekian, terima kasih.